Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami masih boleh untuk mengikuti perenungan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Untuk itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau untuk memberikan kami Roh Kudus agar kami mau mendengarkan dan melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Hosea pasal 4 ayat 15 sampai 19. Hosea pasal 4 ayat 15 sampai 19 yang menyatakan demikian. Jika engkau ini bersinah hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah dosa jangan dibiarkan merajalela. Bapak Ibu, dalam hidup beriman kita, melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan memang tidaklah mudah. Karena apa yang dikehendaki Tuhan terkadang tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan kita sebagai manusia. Namun Bapak Ibu, perenungan kita pada malam hari ini mau mengajak kita untuk tidak membiarkan dosa melingkupi kehidupan kita. Kita mau diingatkan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah tentang nasihat yang disampaikan oleh Hosea kepada Yehuda atau Israel Selatan, agar bangsa Israel Selatan tidak seperti bangsa Israel Utara. Bangsa Israel Utara dijelaskan pada ayat 17 sampai 18. Mereka menyembah berhala dan membiarkan diri mereka masuk ke dalam dosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam Hosea 1 ayat 2 yang menjadi ayat perenungan kita juga pada hari Minggu kemarin, bahwa bangsa Israel bersundal hebat membelakangi Tuhan. Bangsa Israel menyembah dewa Baal dengan harapan bahwa mereka dapat hidup makmur. Namun ternyata yang mereka dapatkan adalah kehancuran dan rasa malu karena hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang tertulis pada bacaan kita malam hari ini, yaitu dalam ayat 19. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Di sini jelas terlihat bahwa karena bangsa Israel Utara tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, dan melakukan apa yang mereka anggap benar, mereka mendapatkan malu. Mereka menjadi bangsa yang terpuruk dan hancur karena tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini bisa kita lihat juga pada Hosea 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Allah mengakhiri pemerintahan Israel. Nah Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan mengingatkan Yehuda agar tidak hidup seperti bangsa Israel yang mengharapkan sebuah keuntungan dari dosa yang mereka lakukan, maka pesan ini juga hendak disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan juga saya. Seringkali Bapak Ibu, dalam kehidupan kita membiarkan hal yang salah terus kita lakukan dengan berbagai dalih atau alasan yang kita persiapkan. Misalnya, pada masa pandemi ini, banyak orang yang sudah mulai tidak memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya, ketika berkumpul dengan teman dekat atau keluarga,
tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, padahal berasal dari luar. Nah, hal ini akhirnya membawa dampak yang buruk bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita merasa bahwa ketika kita berkumpul dengan orang yang dekat dengan kita aman dari virus. Tapi hal kecil ini saja dapat memberikan dampak yang besar bagi siapa saja, bagi diri kita, bagi orang lain, bahkan bagi tenaga medis yang sedang berjuang pada garda terdepan, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita belajar bahwa segala hal yang tidak baik yang kita lakukan akan memberikan dampak buruk bagi diri kita dan bagi orang di sekitar kita juga. Sama seperti bangsa Israel Utara yang tidak melakukan kehendak Tuhan, akhirnya yang mereka dapatkan adalah kehancuran dan malu. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita kembali diingatkan untuk melakukan hal yang benar. Kita diingatkan untuk tidak melakukan dosa. Kita diingatkan untuk tidak membiarkan dosa itu merajalela dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh pengorbanannya dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus menyadari identitas kita. Identitas kita yaitu sebagai pembawa damai untuk diri kita dan ciptaan yang lain. Sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dalam setiap perilaku kita. Dan untuk dapat melakukannya, kita memang tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu untuk menyerahkan diri kita dalam tuntunan Tuhan. Kita perlu untuk memohon hikmat dan arahan dari Tuhan. Sebagaimana Yehuda diingatkan bahwa bangsa Israel hancur karena kedegilannya, karena tidak mau dengar-dengaran, kita juga diingatkan bahwa dosa sama sekali tidak membawa dampak baik untuk diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk melakukan hal yang salah, kita akan terus membiarkan dosa merajalela dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, yang kita dapatkan adalah hanya hal-hal yang buruk, hanya hal-hal yang sia-sia bagi kehidupan kita secara jasmani maupun rohani. Untuk itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita belajar untuk menghidupi hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga dapat selalu merasakan kasih Allah dalam setiap situasi dalam kehidupan kita. Kita bisa juga memancarkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena apa yang buruk yang kita lakukan akan membawa dampak yang buruk bagi diri kita dan orang di sekitar kita atau ciptaan lain itu. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam hidup sesuai dengan kebenarannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar berkat-Mu, agar kasih-Mu dalam kehidupan kami dapat kami rasakan. Ya Tuhan, dalam doa ini kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami serahkan juga bangsa kami ini
dalam segala persoalan yang ada, dalam segala pergumulan yang dihadapi, agar semuanya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami dapat menjadi yang terbaik untuk bangsa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang merasa kesulitan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau mau menolong dan menguatkan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami akan beristirahat. Kami percaya bahwa Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami serahkan kehidupan kami dalam peristirahatan kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Jauhkanlah segala sakit penyakit dan juga mara bahaya dari kehidupan kami, agar kami tetap aman dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dari sekarang dan seterusnya dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.